Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anifah Faisal. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 15 asas hukum, 3 aliran hukum, dan 3 kaidah hukum. Langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu 15 asas hukum. Asas-asas ini adalah prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam penegakan hukum, yaitu diantaranya yang pertama, ada asas legalitas. Berarti tidak ada perbuatan yang dihukum tanpa ada aturan hukum terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada asas kepastian hukum, yaitu hukum harus jelas, tetap, dan dapat ditegakkan. Lalu yang ketiga ada asas keadilan. Asas keadilan hukum ini artinya hukum harus memberikan keadilan bagi semua pihak. Yang keempat ada asas kemanfaatan, berarti hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu yang kelima ada asas persamaan di hadapan hukum, artinya semua orang diperlukan sama di hadapan hukum. Lalu yang keenam ada asas objektivitas. Ini berarti penegakan hukum harus netral dan tidak memihak. Yang ketujuh ada asas itikan baik, yang berarti segala tindakan hukum harus dilakukan dengan niat baik. Yang kedelapan ada asas praduga tak bersalah. Ini berarti setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Yang kesembilan ada asas retroaktif atau asas khusus. Ini berarti hukum bisa berlaku surut dalam kasus pelanggaran HAM berat. Yang ke-10 ada asas non-retroaktif. Umumnya hukum tidak berlaku surut. Lalu yang ke-11 ada asas publisitas. Berarti hukum harus diketahui masyarakat secara terbuka. Lalu yang ke-12 ada asas subjektivitas. Ini berarti pertimbangan pribadi pelaku juga diperhatikan. Lalu yang ke-13 ada asas otonomi. Artinya setiap orang punya kebebasan bertindak sepanjang tidak melanggar hukum. Yang ke-14 ada asas akuntabilitas. Artinya setiap tindakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ke-15 asas profesionalitas. Artinya penegakan hukum harus dilakukan oleh orang yang berwenang dan ahli. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 aliran utama dalam hukum. Yang pertama ada aliran hukum alam atau natural law. Aliran ini menyatakan bahwa hukum berasal dari moral, akal, dan nilai-nilai kebenaran universal. Contohnya ada larangan untuk membunuh. Secara hukum maupun moral ini salah. Tokoh-tokohnya ada Thomas Aquinas dan Grotius. Lalu yang kedua ada aliran positivisme hukum. Menurut aliran ini, hukum berasal dari negara, tidak dikaitkan dengan moral. Asalkan sah menurut prosedur, maka itu adalah hukum. Tokohnya ada John Austin. Lalu yang ketiga ada aliran realisme hukum. Aliran ini menekankan pada bagaimana hukum benar-benar dijalankan oleh hakim, polisi, dan aparat lainnya. Hukum bukan sekedar tulisan, tetapi juga praktik nyata di lapangan. Tokohnya ada Oliver Holmes. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 kaidah sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang pertama ada kaidah hukum. Kaidah ini bersifat mengikat dan ada sanksi tegas dari negara jika dilanggar. Contohnya seperti mencuri ataupun membunuh. Lalu yang kedua ada kaidah susila atau moral. Kaidah ini berasal dari hati nurani dan norma etika. Jika dilanggar, sanksinya berupa rasa bersalah. Contohnya berkata jujur ataupun berkhianat. Lalu yang ketiga ada kaidah kesopanan atau etiket. Ini berkaitan dengan norma sosial atau adat istiadat. Dan jika dilanggar, sanksinya adalah celaan atau malu secara sosial. Contohnya seperti memberi salam ataupun berpakaian sopan. Saya rasa cukup penjelasan saya tentang 3 topik tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.